menjadi pertanyaan ya, mungkin di saudara-saudara kami di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara, kalau kamu ingin dapat program Basnas itu seperti apa, kan ada gitu ya, terutama RLHB, benar. Nah jadi yang pasti kalau butuh dana dan lain sebagainya itu boleh ke Basnas, tapi syaratnya satu, mustahik gitu. Jadi memang mereka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah, dan salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sahabat Basnas, berjumpa lagi kita pada kesempatan kali ini dalam kisah Basnas, kisah odah zakatnya urang kukar. Baik, sahabat Basnas, dalam kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan bersama kami Maidi dalam acara podcast pada ini, dan kami kenalkan pula yang sangat menarik dan sangat cantik sekali, yaitu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kami perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, beliau adalah Wiwi Anggranti, Esos MPD, betul Bu ya? Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, sehat Ibu ya hari ini? Iya, alhamdulillah. Ibu, mohon izin bahwa di dalam podcast Basnas kali ini kita akan mengangkat salah satu dari program Basnas Kutai Kartanegara, yang mana kita ketahui bahwa program daripada Basnas Kutai Kartanegara yaitu ada program Kukar Peduli, Kukar Sehat, Kukar Makmur, dan Kukar Takwa. Nah, yang salah satunya di dalam program ini kita akan membahas tentang program RLHB. Ya, RLHB itu kepanjangan dari R, Rumah Layak Huni Basnas. Amun bahasa etam tuh yang sering etam dengar di TV-TV ini Bu ya, itu sahabat Basnas yang sering kita dengar di TV itu bedah rumah mungkin bahasanya. Tetapi ini adalah rumah layak huni Basnas, mirip-mirip saja sebenarnya. Supaya etam ini membayangkan rumah layak huni Basnas itu, oh tegak program yang ada itu program bedah rumah. Rumah yang tidak layak menjadikan layak sehingga nyaman dihuni. Ibu, boleh terlebih dahulu mungkin memperkenalkan Ibu, apa tugas Ibu di Basnas serta apa tanggung jawabnya. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan program-programnya juga. Boleh, silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Maidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Basnas dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Saya tadi namanya udah diperkenalkan ya, Wiwi Anggranti. Dalam hal ini di kepemimpinan program struktur, yaitu struktur kepemimpinan, kami menjadi salah satu unsur pimpinan di Badan Amil Zakat Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya diamanahi di Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Nah, jadi memang Ustadz Maidi, bidang 2 ini adalah bidang yang selalu bersentuhan dan pasti bersentuhan dengan mustahik. Jadi kerjaannya itu di lapangan. Karena kami menyalurkan, mendistribusikan dana zakat, infak, sodako, ataupun dana keagamaan sosial lainnya seperti CSR ataupun ada titipan dari pihak perusahaan atau lembaga. Nah, itu untuk disalurkan kepada penerima manfaat. Nah, jadi di Basnas itu dia ada 2. Kalau di bidang kami, karena pendistribusian pendayagunaan, ada pendistribusian, bedanya apa kan gitu ya? Pendistribusian dan pendayagunaan, apa itu bedanya? Kalau pendistribusian itu dia penyalurannya yang habis pakai langsung, langsung ya, itu langsung pakai, seperti mungkin sembako, alat tulis, terus juga mungkin kebutuhan kesehatan seperti itu. Makanya tadi yang sudah disinggung sama Ustadz Maidi tadi, ada program
Kukar Sehat, Kukar Peduli, Kukar Makmur, Kukar Cerdas, dan Kukar Takwa. Ya, jadi kita sebenarnya inline sih dengan program pemerintah kabupaten ya, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini, yang tentunya semuanya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Itu pendistribusian. Nah, yang kedua itu adalah pendayagunaan. Nah, pendayagunaan ini juga kita ambil dari dana JIS tadi ataupun DSKL tadi. Nah, itu kita manfaatkan kembali, kita berdayagunakan kembali kepada mustahik. Nah, jangan lupa bedanya kita itu bantuan dari Basnas maupun dari lembaga lain itu dalam hal ini mungkin pihak perbankan ya. Itu kalau butuh dana dan lain sebagainya itu boleh ke Basnas, tapi syaratnya satu, mustahik gitu. Jadi memang mereka yang betul-betul berhak untuk menerima zakat gitu. Tapi kalau ada orang usaha sudah mapan, sudah mampu hanya untuk pengembangan kembali, bukan ke Basnas mintanya, ke pihak bank. Nah, gitu. Jadi pendayagunaan kita tuh juga banyak gitu. Ada yang di bidang terutama di perekonomian ya, gitu. Ada kita juga bantu untuk penambahan modal, ada juga kita pendayagunaannya juga untuk pertanian, peternakan, pekerbunan. Nah, itu yang juga kita bisa sentuh melalui program JIS ini. Jadi itu istilahnya namanya zakat produktif. Nah, kalau yang di pendistribusian itu kan biasanya kita habis pakai aja kan, zakat langsung kita salurkan habis. Nah, tapi ada namanya zakat produktif yang mana dari dana zakat infak sedekah tadi dan DSKL itu kita kembangkan lagi, sehingga harapannya yang mustahik yang tadinya selama ini lebih banyak bantuan dari orang lain, tangan di bawah istilahnya dia kan. Nah, kita bantu dengan dana JIS tadi, kita dampingi, kita juga support program dan lain sebagainya. Akhirnya mereka lebih berdaya, yang tadinya mungkin mereka meminta itu dikasih. Nah, mereka berdaya, akhirnya harapannya dia bisa menjadi muzaki. Gak usah muzaki dulu deh ya, munfik dulu lah ya kan, dia bisa orang yang berinfak, yang berinfak. Betul, dari usahanya dia bisa langsung infak tuh, umpamanya gitu. Nah, ini kan istilahnya ada peningkatan walaupun belum masuk nisabnya umpamanya, tidak dia bisa berinfak dulu dengan usahanya. Jadi gitu lah. Ya, jadi yang diurusin bidang 2 tuh gitu deh, kita lebih banyak concernnya ke lapangan dan langsung bersentuhan dengan para masyarakat. Kalau di program Rumah Layak Huni Basnas, itu masuk di program apa Bu? Kukar apa Bu? Ya, kalau Rumah Layak Huni Basnas itu dia masuk di program Kukar Peduli ya. Kukar Peduli. Ya, jadi kita yang rumah-rumahnya yang tidak layak, jadi tidak mesti direhab, Ustadz Naidi. Tidak mesti dibedah, maksudnya dibangun ulang tuh nggak mesti. Tapi ada yang juga rumahnya mungkin kita hanya sebatas rehab, karena kan semuanya itu tergantung pada anggaran yang dimiliki Basnas nih. Kalau banyak orang yang menitipkan dana JIS-nya, DSKL-nya kepada Basnas, banyak juga yang bisa kita treatment gitu. Atau juga kita bisa saudara-saudara kita yang tidak mampu tadi, yang mungkin selama ini cuma tinggal di tempat yang tidak layak, maka kita bisa bekerja sama dengan pihak desa atau kelurahan atau kecamatan untuk pihak desanya yang menyiapkan tanahnya, nanti Basnas yang bangunkan eksekusinya. Iya, ada sampai tahap situ tuh ada. Baik Ibu, ditahan dulu sebentar Ibu. Sahabat Basnas sudah mendengar tadi pemaparan awal tentang Rumah Layak Huni Basnas. Nah, terlebih dahulu mari kita lihat dulu dokumentasi Rumah Layak Huni Basnas yang sudah dikerjakan Bu ya, dan yang masih berprogres tentu di tahun 2025 ini. Mari sahabat Basnas kita saksikan dokumentasi dari program Rumah Layak Huni Basnas berikut ini. Harapanku kepadamu, oh mengapa bunga di taman hatiku hanya satu. Oh menghilang bunga kesayanganku diambil orang. Tak
amilan, dengan zakat kuatkan umat kami amilan, infak sedekah makmurkan rakyat kami amilan, antar bangsa naik derajat. Makanya masih kurang apanya katanya anak baik. Bukanlah yang terbaik bagimu, namun Oke, ini sudah kita perbaiki. Ini nanti rumah ini akan jadi untuk mengganti rumah yang sebelumnya. Ini bagian yang akan kita kerjakan. Ini sudah bersiap-siap, ada pasir. Kita akan kasih papan di sini. Inilah sudah dibuktikan sama yang pemilik rumah, pertama Pak Bambang ini ya. sampai padamu. Berikut tadi sahabat Basnas, kita sudah menyaksikan bersama proses-proses pengerjaan rumah layak huni Basnas yang dikerjakan oleh teman-teman terutama di bidang 2 Ibu ya. Ya, dan itu proses ada yang sudah selesai dan ada yang masih dikerjakan. Tentunya akan kita laporkan terus ini, dan program ini selalu mendapat dukungan dari pemerintah daerah Bu ya. Karena dalam beberapa peresmiannya kita selalu mengundang dari unsur pimpinan pemerintah daerah. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, tentu Kutai Kartanegara ini salah satunya Basnas itu dikenal dengan program ini, Rumah Layak Huni. Sehingga banyak cerita dari masyarakat, oh Basnas, oh Rumah Layak Huni Basnas. Kira-kira Ibu, program Rumah Layak Huni Basnas ini awal mulanya itu dari mana Bu lahirnya? Dan tujuan utamanya itu apa Bu? Awal mula lahirnya ini program ini dan tujuan utamanya Pak. Silakan Ibu. Begini Ustaz, sebenarnya program-program grand konsep yang ada di Basnas itu sebenarnya sudah memang ada template dari Basnas RI, sebenarnya sudah ada. Jadi kita yang di tingkat bawah itu tinggal meng-ATM aja gitu, menyesuaikan dengan kebutuhan kita, terus juga mungkin kita bisa kita sesuaikan lah dengan apa yang ada di daerah kita gitu. Nah, program Layak Huni Basnas ini juga merupakan program dari Basnas RI gitu, walaupun dalam eksekusinya berbeda-beda gitu ya di setiap provinsi, setiap kabupaten, di kabupaten kota di seluruh Indonesia gitu. Nah, jadi melihat peluang itu ada dan juga memang kita butuh ya di daerah kita, karena mungkin ada yang belum tereksekusi, namanya juga dari pemerintah mungkin juga ada keterbatasan anggaran. Nah, Basnas juga punya program itu. Nah, jadi kita juga lakukan program itu walaupun tidak sebesar pemerintah daerah tentunya, karena dana kita itu tadi, kita kan tergantung dana JIS yang masuk ke dana JIS yang masuk ke Basnas Sukar gitu. Kalau dia banyak ya kita banyak juga gitu yang bisa kita treatment, kalau tidak ya mungkin mungkin bertahap gitu. Itu aja sih. Jadi memang ada program itu memang. Baik Ibu, berarti ini juga salah satu solusi Bu ya untuk membantu pemerintah, atau terutama pemerintah kita Kutai Kartanegara dalam menyamankan masyarakatnya, terutama di huniannya Bu ya, tempat tinggalnya. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya tentu masyarakat itu penasaran dan bertanya Bu ya, siapa saja sih Bu yang berhak bisa mengajukan ke Basnas agar rumahnya bisa mendapatkan program RLHB ini, bisa diperbaiki rumahnya, tentu apa saja kriterianya sekiranya yang masuk. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada sahabat Basnas kita ini. Silakan. Baik, ya kami juga merasa menjadi pertanyaan ya, mungkin di saudara-saudara kami di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara, kalau kamu ingin dapat program Basnas itu seperti apa, kan ada gitu ya, terutama RLHB benar. Nah, jadi yang pasti karena kita ini penggunaan yang kita kelola ini adalah dana zakat, infak, sodako.
dan DSR tadi Mas Ustadz Maidi, tentu yang menjadi syarat utamanya adalah satu, dia adalah mustahik dulu. Mustahil Bu ya. Orang yang berhak menerima zakat dulu. Iya. Asnafnya apa? Fakir ataupun miskin. Iya. Gitu. Karena kalau sudah asnaf yang lain kan mungkin ya belum kita prioritaskan dulu tuh. Untuk saat ini kita prioritasnya di asnaf yang fakir dan miskin. Itu siapa yang boleh mengajukan? Boleh yang bersangkutan, boleh pemerintah setempat, apakah RT, apakah kadesnya, apakah camatnya, boleh Iya. mengajukan gitu. Ataupun Ustadz Maidi punya tetangga saya kok katanya masuknya miskin nih, Iya. rumahnya bocor, genteng, apa sebagainya macam kan gitu, mau ngerehab, dananya terbatas dan lain sebagainya karena tahu kan gitu. Boleh Ustadz Maidi mengajukan permohonan ke Basnas gitu, bahwasanya ada tetangga saya begini, boleh untuk dilakukan diajukan permohonannya. Itu tadi satu mustahil. Yang kedua, kakak KTP-nya tentunya adalah yang domisili di Kabupaten Kutai Kartanegara. Iya. Ya, orang Kukar gitu kan, karena dananya kan dari masyarakat Kukar, kembali ke Kukar juga gitu. Ya, yang ketiga, kepemilikan atas tanahnya itu jelas gitu. Ya, lebih bagus ada sertifikatnya atau namanya surat dari pemerintah setempat gitu ya. Apakah segel kan, kalau orang dulu kadang kan masih bersegel kadang itu kan, atau ada surat keterangan dari pihak kecamatan. Iya. Itu. Dan tentunya yang selanjutnya adalah yang diajukan itu nanti dikasih tahu tuh mungkin penghasilannya disertakan tuntas, penghasilannya berapa yang bersangkutan, itu penerima manfaatnya nih calonnya, penghasilannya berapa, kehidupannya seperti apa, itu dijelaskan dulu. Di foto, sertakan fotonya, surat keterangan tidak mampu dari RT ataupun lurah setempat, kalau tidak mampu, nah itu nanti boleh diajukan gitu ke Basnas gitu. Jadi nanti akan ada tim yang turun. Nah ini tuh, jadi di Basnas itu karena kita sesuai dengan SOP kita ya, segala sesuatu permohonan itu harus disurvei dulu sama tim Basnas, memastikan, bukan kita nggak percaya Ustadz, Iya. kita memastikan karena Basnas ini hanya penerima manfaat, penerima amanah Iya. gitu. Iya, kita ini hanya sepatu muzaki istilahnya. Kalau saya mengistilahkan gitu. Jadi kita survei dulu, kita pastikan oh iya betul penghasilannya, kita konfirmasi dengan pihak RT-nya sama desanya mungkin ya, atau camatnya, kita pastikan dulu oh ya oke. Terus sesuai, nanti dari tim itu akan membuat hasil laporan, terus juga bahkan mungkin dibuatkan RAB-nya untuk umpamanya kalau rumah itu mau direhab dan sebagainya, baru nanti dirapatkan oleh pimpinan di pleno, dirapatkan pleno oleh pimpinan. Nah nanti di sana dengan dicek di bagian keuangan, ada bidang keuangan dan lain sebagainya, dicek oke ini istilahnya kita bisa support, kita bisa bantu. Nah, makanya disitulah baru diputuskan oke rumah ini bisa dibantu. Langsung mendapatkan program RT. Iya, langsung jelaskan. diinikan, dieksekusi lah Iya. istilahnya. Ibu kalau boleh tahu Ibu selama tahun ini atau tahun sebelumnya sudah berapa nih Bu yang dijalankan dari program rumah layak huni Basnas ini? Iya, alhamdulillah sih di tahun 2023 itu rasanya ada 3 ya, ada 3 rumah di Marangkayu, di Tenggarong, di Luakulu itu ada ya di 2023. Terus 2024 itu ada 7. 2024 di Tenggarong juga, di Luakulu. Nah itu ada tuh. Jadi sebarannya baik macam-macam ya, ada yang di Lotebu, ada yang di Kelurahan Melayu gitu, di Kecamatan Luakulu. Jadi 2024 itu ada 7. Nah 2025 yang sudah selesai itu ada 3 di Luajanang, Tenggarong Seberang, sama di di Lokulu juga ada ya. Dan on progress 2024 ini ada 5
Yang 5 ini Ada 5, sudah ya. berjalan nih Bu ya. Sudah berjalan, mudah-mudahan Alhamdulillah. dalam 2-3 minggu ke depan sudah selesai. Iya. Itu ada di Pelang, ada di Muara Badak, ada di Marangkayu, Jadi menyebar ini Bu ya. Hampir Betul. seluruh kabupaten sudah ada. hampir seluruh kabupaten Iya, kota negara. se-kabupaten ini masing-masing kecamatan Bu ya ada ini. Harapan kita begitu Ustaz. Jadi karena kami juga ingin menunjukkan kepada masyarakat Kukar bahwasanya Basnas itu miliknya masyarakat Kukar. Iya. Jadi tidak hanya fokusnya di kota, kita area Iya. kota ya, di Tenggarong, Gorong Seberang atau di zona tengah lah istilahnya, di zona tengah, tapi kita juga ke menyasar pesisir Iya. gitu. Jadi di sana-sana ada. Jadi programnya Semuanya ada. pemerataan Bu ya. Pemerataan Ustadz Betul gitu. sekali. Sehingga akhirnya kan orang tuh harapan kita tuh jangan ragu gitu bahwasanya betul Bapak Ibu yang di Tenggarong menitipkan dana najisnya ke Basnas Kukarni gitu. Iya. Tapi jangan salah, Hmm. dana yang dari masyarakat Tenggarong Iya. itu ternikmati gitu oleh mustahik kita yang ada di sana-sana. Iya. Mustahik kita yang ada di Tabang, mustahik kita yang ada di Kembang Janggut dan lain sebagainya. Yang mungkin kita tidak bisa melihat Betul. dari sini, ternyata kita kalau Betul. berkunjung ke jauh sana di hulu Betul. sana ternyata wah ada nih yang perlu seharusnya dibantu ya. Betul. Benar sekali. Dan itu dana dari teman-teman dari para muzaki mufikin semua gitu. Iya. Iya. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir Bu. Wah, pertanyaannya. Ya, supaya podcast kita tidak terlalu lama Bu ya. Ibu melihat semangat kolaborasi karena kami dengar bahwa program Rumah Layak Huni Basnas ini bukan hanya pada satu, tetapi kita memerlukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain Pasti. dari pemerintah daerah Ya. ataupun dari badan, instansi, swasta, perusahaan dan segala macam Ya. Bu ya. Khususnya di kecamatan-kecamatan. Apa saja Bu harapan Ibu ke depan ini untuk mengembangkan program Rumah Layak Huni Basnas ini agar bisa menjangkaunya lebih luas lagi untuk masyarakat yang membutuhkan Bu. Silakan. Baik. Harapannya tentu saja Ustadz kita akan lebih mempererat lagi kolaborasi kita dengan sesama stakeholders yang ada gitu. Terutama dengan pemerintah daerah gitu kan, dan ini di Dinas Perkim itu kita kemarin sudah komunikasi, mudah-mudahan nanti tahun depan juga kita bisa treatment bersama karena kita punya program yang sama kan ternyata ya. Jadi mungkin kita bisa kolaborasi bareng yang nanti Basnas juga bisa mengajukan mustahiknya juga sehingga kita, nanti keluarnya itu Kukar mentreatment umpamanya berapa rumah dan nanti tinggal dibagi gitu. Dan juga untuk stakeholders lainnya ya, baik dari pihak perbankan, alhamdulillah kemarin kita juga dari pihak BSI juga ada, dari Bank BPD Kaltara juga ada gitu kan, dari pihak perusahaan walaupun baru satu nih Ustadz nih perusahaan yang kerjasama dengan Basnas. Kami harapkan mudah-mudahan 2026 atau jangan 2026 deh, Di akhir-akhir ini ya. boleh gitu, istilahnya kita masih membuka gitu kalau memang ada dari pihak perusahaan, instansi vertikal maupun horizontal yang ingin nitipkan dana JIS-nya atau DSKL-nya ke Basnas, kami juga menerima, dimukoyatkan atau dikhususkan gitu untuk ini untuk RLHB gitu, boleh gitu, karena kita sendiri tuh sebenarnya sudah punya list data mustahik ya yang bisa kita treatment untuk RLHB gitu. Nah, jadi harapannya tentu ke depan sahabat Basnas dimanapun Anda berada, jangan ragu untuk menitipkan JIS kalian ke Basnas Kukar, yang tentunya kami berupaya semaksimal mungkin untuk amanah dalam mendistribusikan, memanfaatkan, mendayagunakan dana JIS dan DSKL yang Bapak Ibu titipkan kepada Basnas gitu. Dan caranya diantaranya adalah bisa terus tongkrongin tuh medsos kita gitu. Nah, di sana kan selalu update tuh kita apa saja yang selalu kita lakukan gitu, distribusi apa saja, kemana saja, silahkan gitu. Dan itu bisa dilihat, oh ternyata dana saya udah kesini ya, program saya udah di treatment ini ya. Kami sangat membuka itu. Iya, terima kasih Ibu. Ternyata banyak sekali nilai manfaatnya Bu ya, untuk pemerataan dan terutama untuk langsung ke tepat sasaran tadi Bu ya.
itu 8 astag yang diantaranya adalah fakir Ya, dan dan miskin, miskin, ya. dan itu pula yang menjadi sasaran dari program ini Bu, program Rumah Layak Huni Basnas. Baik sahabat Basnas yang kami cintai, yang dimanapun Anda berada, mungkin ini saja Bu ya untuk podcast kita, berkisah kita pada hari ini. Sekali lagi Bu, kami mengucapkan terima kasih. Sebelum Bu kita tutup acara podcast kita ini, mungkin ada closing dari Ibu nih untuk penyampaiannya Ibu. Silakan Ibu untuk penyampaian kepada para pendengar sahabat Basnas. Baik sahabat Basnas, Bapak, Ibu, Mbok Busu, Kerwandeng sana dimanapun kita berada, saya sebagai sesama Muslim hanya ingin mengingatkan bagi kita semua bahwasanya 100% rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kerjaan, rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, anak soleh soleha, kita diberikan kesehatan lahir batin. Allah hanya minta 2,5% saja dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk dibagikan kembali kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. 97,5-nya kata Allah, silahkan pakai sendiri untuk kamu dan keluargamu. Tapi untukku kata Allah 2,5% saja, dan itu pun bukan untuk Allah, untuk diserahkan kembali kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karenanya harapannya mudah-mudahan teman-teman Mbok Busu, Kerwandeng sana lebih giat lagi untuk mau menitipkan dana jisnya melalui Basnas Kukar, insya Allah amanah dan tepat sasaran. Amin. Terima kasih. Ibu, terima kasih Bu atas kesediaannya kita berkisah-kisah nih di podcast Sahabat Basnas. Nanti mungkin di hari-hari berikutnya, dalam program berikutnya kita akan bertemu lagi Bu ya. Baik. Tentu dalam kisah-kisah yang lain yang lebih menarik lagi. Baik sahabat Basnas, demikian tadi cerita kisah-kisah etam dalam salah satu program dari program Basnas Kutai Kartanegara, yaitu Rumah Layak Huni Basnas. Dan tidak lain tidak bukan bahwa program Layak Huni Basnas kita akan menikmatinya nanti di omil akhir sebagai amal jariah Ibu ya. Dan kenapa itu? Karena supaya mereka yang belum mendapatkan kelayakan untuk berteduh, tidur atau bernaung di rumahnya, sehingga dengan program ini mereka mendapatkan manfaat, mereka bisa mendapatkan tempat istirahat yang lebih layak, mereka tidur lebih nyaman lagi, dan yang lebih utama adalah mereka bisa beribadah dengan khusyuk di rumah mereka sendiri. Seperti sebagaimana Bu yang sering kita dengar adalah rumahku surgaku. Ya. Baik sahabat Basnas, demikian kisah-kisah etam hari ini, dan jangan lupa kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara, mari etam berzakat, berinfak dan bersedekah melalui Basnas. Basnas odah zakatnya urang Kukar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.